Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sumantri Rezekina Rahab dengan NIM 2314040088. Jadi, di sini saya akan membahas tentang Quran Surah Al-Isra ayat 12, di mana materi pada kali ini yang saya bawakan adalah tentang pengertian atau terjemahan dan ayatnya. Dan terjemahan di sini dibagi menjadi dua, terjemahan keseluruhan dan terjemahan per kata. Dan yang kedua yaitu penafsiran. Penafsiran dari Quran Surah Al-Isra ayat 12, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 12. Di sini kita akan masuk pada poin pertama, yaitu ayat dan terjemahan, di mana ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan terjemahannya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surah Al-Isra ayat 12. Dan untuk arti perkatanya, waja'alna, dan kami jadikan, al-laila, malam, wan-nahara, dan siang, ayataini, dua tanda, famahawna, maka atau lalu kami hapuskan, ayata, tanda, al-laili, malam, waja'alna, dan kami jadikan, ayata, tanda, an-nahari, siang, mubasiratan, terang, litabatagu, agar kamu mencari, padalan, karunia, min, dari, rabbikum, Tuhan kalian, walita'alamu, dan supaya kamu mengetahui, ada, bilangan, as-sinina, tahun-tahun, wal hisaba, dan perhitungan, wakullah, dan tiap atau segala, syai'in, sesuatu, fassalnahu, kami jelaskannya, tafsilan, cukup jelas. Nah, untuk poin kedua ini adalah penafsiran dari Quran Surah Al-Isra ayat 12. Di sini ada dua penafsiran, yaitu yang pertama Ibnu Katsir dan tafsir Fathul Qadir. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dari Ibnu Katsir, yaitu Allah menganugerahkan kepada makhluknya tanda-tanda kekuasaan yang maha besar, antara lain perbedaan malam dan siang hari, supaya mereka beristirahat dengan tenang di malam hari, sedangkan di siang harinya mereka bertebaran untuk mencari penghidupan, bekerja, dan berkarya, serta melakukan perjalanan. Maksud dari kalimat itu adalah Allah dalam kebijaksanaannya yang agung memberikan kepada makhluknya berbagai tanda kekuasaan yang dapat diobservasi dan dipahami. Salah satu tanda tersebut adalah perbedaan antara malam dan siang. Dalam konteks ini, Allah menciptakan dua fase waktu itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam dan untuk memfasilitasi kehidupan yang seimbang. Malam dengan kegelapan dan ketenangannya dihadirkan sebagai waktu istirahat dan refleksi. Setelah seharian beraktivitas, manusia membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Dalam suasana malam yang tenang, banyak orang menemukan kesempatan untuk merenungkan kehidupan, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah waktu di masa seseorang dapat menemukan kedamaian batin, mengurangi stres, dan mengisi ulang energi. Sementara itu, siang adalah waktu yang diatur untuk aktivitas dan produktivitas. Dalam cahaya siang yang cerah, manusia didorong untuk keluar bekerja dan mengejar tujuan mereka.
Siang hari menuju saat dimana individu dapat berinteraksi dengan orang lain, menjalankan bisnis, dan berkontribusi pada masyarakat. Allah menciptakan siang sebagai waktu untuk mengembangkan potensi, mengasah keterampilan, dan melakukan perjalanan untuk mencari rezeki. Dalam hal ini, siang menjadi simbol dari semangat kerja keras dan usaha, di mana manusia dapat melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi diri mereka sendiri serta orang lain. Perbedaan ini juga memiliki makna yang lebih dalam konteks spiritual. Allah mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Malam dan siang menjadi pengingat akan siklus kehidupan yang pentingnya mengisi waktu dengan kebaikan. Dalam setiap transisi antara malam dan siang, terdapat peluang untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Manusia diundang untuk merenungkan bagaimana cara menggunakan waktu yang diberikan kepada mereka dan bagaimana tindakan mereka dapat berdampak pada diri sendiri dan masyarakat. Lebih jauh lagi, tanda-tanda kekuasaan Allah ini mengajak kita untuk memberikan keteraturan dan kelarasan yang terdapat di alam semesta. Malam dan siang berfungsi dalam siklus yang teratur, menggambarkan kebesaran Allah dalam menciptakan segala sesuatu dan tujuan yang dengan tujuan dan aturan yang jelas. Kita tidak menyaksikan perubahan waktu ini, kita diingatkan akan keterhubungan antara cipta dan pencipta. Ketika kita menyaksikan perubahan waktu ini, kita diingatkan akan keterhubungan antara ciptaan dan pencipta. Dengan demikian, anugerah perbedaan malam dan siang bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi juga merupakan pelajaran hidup yang mendalam. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara istirahat dan aktivitas, antara spiritualitas dan materialisme, serta antara waktu untuk merenung dan waktu untuk beraksi. Allah dengan bijaksana menyediakan kedua fase ini agar manusia dapat menjalani kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan berorientasi pada kebaikan. Dengan menyadari hal ini, kita diharapkan dapat lebih menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan bijak untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Poin kedua adalah dengan adanya perbedaan itu mereka mengetahui bilangan hari, mengetahui bulan dan tahun, dan agar mereka mengetahui berlalunya masa yang telah ditetapkan untuk pembayaran utang, juga waktu ibadah, muamalat, sewa menyewa, serta lain-lainnya. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya agar kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Terdapat di Al-Isra ayat 12, yakni dalam kerja kalian dan misi perjalanan kalian, serta hal-hal lainnya yang semisal dan supaya kalian mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Al-Isra ayat 12, karena sesungguhnya jikalau semua waktu sama saja, tidak ada perbedaan, maka tentulah hal-hal ini tidak dapat diketahui. Salah satu implikasi adanya perbedaan malam dan siang hari adalah kemampuan manusia untuk mengetahui bilangan hari, bulan, dan tahun. Dengan mengamati perubahan waktu, kita dapat menyusun kalender yang penting untuk perencanaan hidup. Misalnya, kalender membantu kita mengingatkan tanggal-tanggal penting seperti hari raya, perayaan, atau peristiwa bersejarah. Selain itu, pengetahuan tentang waktu juga sangat penting dalam konteks ekonomi dan keuangan. Manusia perlu mengetahui berlalunya masa untuk pembayaran utang, waktu yang tepat untuk bertransaksi dan mengatur siklus bisnis. Tanpa adanya pengaturan waktu yang jelas, transaksi ekonomi akan menjadi kacau dan sulit untuk dikelola. Lebih lanjut, pengaturan waktu juga sangat penting dalam praktik ibadah. Dalam Islam terdapat waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Dengan adanya perbedaan waktu, kita dapat melaksanakan ibadah dengan teratur, sehingga meningkatkan spiritual kita. Dalam konteks ini Allah berfirman, agar kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Al-Isra ayat 12. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap aktivitas kita, baik itu bekerja, beribadah, maupun berinteraksi sosial, kita seharusnya selalu mencari berkah dan karunia dari Allah.
Ayat ini juga menekankan bahwa waktu tidak hanya sekedar angka atau hitungan, tetapi memiliki dimensi yang lebih dalam. Setiap hari, bulan, dan tahun membawa pelajaran dan pengalaman baru. Allah ingin kita menyadari pentingnya setiap momen yang kita jalani. Dengan memahami perhitungan waktu, kita juga dapat merenungkan masa lalu, belajar dari pengalaman, dan merencanakan masa depan. Hal ini menunjukkan betapa bijaksananya Allah dalam menciptakan segala sistem yang teratur yang membantu manusia dalam setiap aspek kehidupan. Tafsir yang kedua yaitu dari tafsir Fathul Qadir, yang mana di situ dia menjelaskan tentang ada 5 poin, yaitu yang pertama, wa ja'alnal laila wan nahara ayataini, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Karena dalam keduanya terdapat perbedaan dalam perpanjang dan pendek waktunya dari hari ke hari dalam satu tahun, dan antara satu tempat dengan tempat lain, serta perbedaan dalam suhu panas dan dinginnya, dan perbedaan alam intensitas cahayanya pada saat saling silih berganti. Sehingga siang dan malam adalah tanda yang menunjukkan wujud dan kekuasaan penciptanya bagi orang yang berpikir tentang ketakjuban ini. Yang kedua yaitu famahawna ayatil laili, lalu kami hapuskan tanda malam, yakni menghapuskan ayat yang berupa malam itu sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanda malam adalah bulan, yakni kami hilangkan cahayanya, yakni kami ciptakan bulan tidak dapat mengeluarkan cahaya. Yang ketiga yaitu waja'alna ayatan nahari mubasirah, dan kami jadikan tanda siang itu terang, yakni Allah menciptakan siang terang benderang agar benda-benda dapat terlihat. Yang keempat yaitu litabatahu padalam rabbikum, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, yakni agar kalian memanfaatkan cahaya siang untuk mencari penghidupan dan menciptakan malam agar kalian dapat beristirahat. Selanjutnya walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Maksudnya itu sebab tidak mungkin diketahui bilangan tahun dan perhitungan bulan dan hari kecuali dengan pergantian siang malam. Jika merujuk pada pendapat pertama dalam penafsiran tanda malam yang tidak disebutkan tentang bulan, maka bilangan tahun yang dimaksud adalah tahun Syamsiah atau Masehi. Dan jika merujuk pada pendapat kedua, maka yang dimaksud adalah bilangan tahun Qamariyah atau Hijriyah. Dan yang terakhir adalah wa kulli syai'in fasilnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas, yakni segala urusan agama kalian yang Allah kehendaki menerangkannya kepada kalian. Untuk yang ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan. Di sini saya ada mendapatkan nilai-nilai pendidikan yang tertera di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 12. Yang pertama yaitu pendidikan ilmu pengetahuan. Maksudnya, ayat ini menegaskan tanda-tanda kebesaran Allah dalam fenomena alam seperti siang dan malam. Ini menekankan pentingnya mempelajari alam termasuk perhitungan waktu yang berhubungan dengan astronomi dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua adalah tentang pendidikan manajemen waktu. Ayat ini juga berbicara tentang pentingnya mengenali siang dan malam sebagai penanda waktu. Pendidikan modern sangat menekankan pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengaturan siang dan malam, Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengatur kegiatan di waktu yang tepat. Yang ketiga itu adalah pendidikan moral dan akhlak. Dengan memahami bahwa siang adalah waktu untuk beraktivitas dan malam adalah waktu untuk beristirahat, ayat ini memberikan pendidikan moral bahwa manusia harus menggunakan waktu mereka dengan bijaksana sesuai dengan fungsinya. Yang keempat adalah kesadaran akan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam perubahan siang dan malam. Pendidikan agama memanfaatkan ayat ini untuk menumbuhkan rasa spiritualitas, rasa syukur, dan kekaguman terhadap kebesaran Allah. Dan yang kelima adalah pengembangan akal dan pemikiran kritis.
Ayat ini menyebutkan bahwa segala sesuatu telah diterangkan dengan jelas oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam dengan keteraturan dan keterjelasan yang bisa dipahami oleh manusia. Pendidikan dalam Islam mengajarkan penggunaan akal dan pemikiran kritis untuk memahami tanda-tanda ini. Yang keenam adalah motivasi untuk bekerja dan berkarya. Ayat ini menjelaskan bahwa siang hari diciptakan agar manusia dapat mencari karunia dari Tuhan, yang berarti bekerja dan berusaha. Pendidikan mengajarkan pentingnya kerja keras, usaha, dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi bekal penting bagi siswa dalam menghadapi masa depan. Hanya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan atau kesalahan di dalam pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.